kami mulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Chelsea Lalu. Nama saya Mary Mande. Nama saya Elsa Inola. Nama saya Nishana Hadiata. Nama saya Maria Sarah Pansal. Nama saya Hana Munimba. Nama saya Priscilia Radford. Baik, RPP perkembangan saat ini mengenai tema keberagaman budaya dengan mata pelajaran IPAS dan PPKN. Bagian B, kompetensi awal. Pada mata pelajaran IPAS, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, siswa kelas 4 diharapkan mampu mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Pada mata pelajaran PPKN, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, siswa kelas 4 belajar melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman sosial dan budaya. Bagian C, profil pelajar Pancasila. Dalam mata pelajaran IPAS, bagian A, bernalar kritis. Peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Bagian B, kreatif. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pada mata pelajaran PPKN, bagian A, gotong royong. Peserta didik mampu mempraktikkan sikap kompak dan saling membantu satu sama lain. Bagian B, mandiri. Peserta didik mampu mandiri dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Bagian D, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mata pelajaran IPAS yaitu alat tulis, lembar informasi kebudayaan Indonesia, laptop dan LCD, dan papan tulis. Sarana dan prasarana mata pelajaran PPKN yaitu papan tulis, alat tulis, buku siswa PPKN Kurikulum Merdeka kelas 4 SD bab 63, laptop dan LCD. Bagian E, model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu tatap muka, pendekatan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sekarang kita masuk pada informasi inti. A. Tujuan pembelajaran. Untuk mata pelajaran IPAS, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menerapkan cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Dan untuk mata pelajaran PPKN, yang pertama, melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan sikap kompak dan bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Selanjutnya B. Kegiatan pembelajaran. Tahapan pembelajaran yang pertama itu kegiatan awal, yaitu orientasi. Yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka. Yang kedua, guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang keempat, guru bersama siswa melafalkan Pancasila dengan dipimpin salah satu siswa. Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan orientasi topik oleh guru. Peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai keberagaman sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat sekitar. 6. Peserta didik menyimak dan mengamati penjelasan guru secara lisan dan tulisan di papan tulis yang berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. 7. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi pembelajaran. 8. Peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai kerjasama dalam keberagaman sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. 9. Peserta didik dan guru melakukan proyek bersama berkaitan dengan materi pembelajaran. 10.
peserta didik mengerjakan soal latihan secara individu dengan bimbingan guru. 11. Peserta didik menyimak dan mengamati tayangan video yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Dan yang ke-12, peserta didik melakukan kegiatan bermain peran berkaitan dengan materi pembelajaran. Kegiatan inti ini dilakukan dalam waktu 60 menit. Selanjutnya, kegiatan akhir penutup. 13. Siswa bersama guru meninjau kembali kegiatan yang telah mereka lakukan. Siswa dapat menyampaikan kesan-kesannya selama mengikuti pembelajaran. Yang ke-14, siswa diminta untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti. 15. Siswa bersama guru membuat rangkuman dari proyek yang mereka kerjakan bersama. 16. Siswa mengerjakan soal evaluasi dan dilanjutkan mengoreksi bersama jawaban tersebut dengan guru. 17. Pembelajaran ditutup dengan salam dan kalimat yang memotivasi siswa untuk belajar lebih giat yang diberi waktu 15 menit. Selanjutnya, C. Prosedur asesmen atau penilaian. A. Asesmen diagnostik, penilaian kognitif. Prosedur dilaksanakan di awal pembelajaran. Bentuk pertanyaan, lisan. A. Apa saja permasalahan-permasalahan tentang kebudayaan di tempat kamu tinggal? B. Apa saja cara yang dapat kamu lakukan untuk berkontribusi dalam memecahkan permasalahan kebudayaan tersebut? C. Guru memperlihatkan video tentang keberagaman budaya. Apa amanat dari contoh video keberagaman budaya tersebut? Selanjutnya, penilaian non-kognitif. Prosedurnya dilaksanakan di awal pembelajaran dan bentuk pertanyaan lisan. Misalnya, pernahkah kamu membahas permasalahan tentang keragaman budaya di lingkunganmu? Dan yang kedua, pernahkah kamu melihat pertunjukan kesenian dan kebudayaan di lingkunganmu? Selanjutnya, asesmen formatif. Penilaian yang pertama, sikap berbentuk observasi dan prosedurnya dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Instrumennya lembar pengamatan siswa. Yang kedua, penilaian keterampilan berbentuk kinerja. Prosedurnya dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Instrumen lembar kinerja menulis tentang keragaman budaya di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, penilaian pengetahuan berbentuk tertulis. Prosedurnya dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran dan instrumennya soal tes uraian. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.